Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Semoga kita semua sehat dalam masa pandemi ini. Mari kita mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan. Saat mereka di dalam keputusasaan menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil dan dalam segala persoalan hidup. Dia hadir untuk merubah sedih menjadi kebahagiaan, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah yang tidak berhasil menjadi berhasil, dan merubah segala hal dan membuatnya indah untuk dialami. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan selalu menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Kini saatnya Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapanya untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dengan penuh harapan dan sukacita, kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 222B ayat 1 dan ayat yang kedua. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita sekalian. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kepada saudara. Amin. Firman Tuhan yang menuntun ibadah kita di saat kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 32 yang berbunyi demikian. Dan apabila aku ditinggikan dari muka bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Untuk menyambut firman Tuhan ini, kita bersama-sama akan menaikkan pujian Kidung Jemaat 225 ayat 1 sampai dengan 3, Berkereta Awan Putih.
Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kita merendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita hendak mengucap syukur dan mengakui dosa-dosa kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari raya kenaikan-Mu ke surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di saat pandemi ini kami masih Engkau mungkinkan untuk beribadah, bahkan merayakan hari kenaikan-Mu. Sungguh firman-Mu yang Kau perdengarkan kepada kami menjadi penghiburan dan menguatkan kami selaku anak-anak Tuhan. Sebab Engkau naik ke surga bukan untuk meninggalkan kami, melainkan Engkau naik ke surga dengan satu tujuan yang pasti, bahwasanya Engkau menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadamu, sehingga di dalamnya ketika kami Engkau persekutukan, kami dipersekutukan dalam kemuliaan di tempat yang Engkau telah sediakan bagi kami. Tuhan Bapa di surga, kami percaya sekalipun Engkau naik ke surga, tetapi Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau berjanji untuk menurunkan Roh-Mu yang kudus kepada kami, untuk menuntun dan memelihara akan kehidupan kami, agar kami boleh berjalan di jalan yang benar seturut dengan kehendak-Mu. Namun ya Tuhan, Engkau tahu betapa hati kami keras untuk mendengarkan suara firman-Mu yang Kau senantiasa bisikkan dalam hati kami. Kami sering menjadi orang yang membangkang kepadamu. Karena itu ampuni kami Tuhan, sucikan hidup kami dengan kuasa darah Tuhan yang telah tercurah di kayu salib Bukit Golgota. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan tulus, maka yakinlah bahwa Tuhan sudah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Inilah berita anugerah yang saya sampaikan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai orang yang telah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, hendaklah kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa haus dan dahaga akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian seperti rusa rindu sungaimu.
Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk kembali membaca, mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Sekali lagi kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan, tidak saja berfirman kepada kami, namun Engkau juga berkenan memberikan hikmat, pengertian, serta kekuatan kepada kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus bekerja di tengah hati kami masing-masing. Demikian juga di tengah hati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan demikian jemaat-Mu bersukacita dan dikuatkan oleh karena kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-17. Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu dan sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya berharap kita semua pada saat ini ada dalam keadaan sehat, sehingga kita boleh bersukacita memuji, memuliakan nama Tuhan. Terkhusus di saat kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali renungan kita pada pagi hari ini,
Saya akan memulainya dengan sebuah cerita dalam bentuk perumpamaan sebagai berikut. Ada sekelompok kuda liar merumput di padang belantara. Tiba-tiba muncul seekor harimau yang sedang mencari mangsa. Serentak kuda-kuda itu melindungi diri dengan cara berdiri, saling berhadapan membentuk lingkaran. Harimau pun tidak berani mendekat karena takut kena tendang. Namun dengan tipu muslihatnya ia berkata, "Sungguh barisan yang bagus. Boleh aku tahu kuda pintar mana yang mencetuskan ide ini?" Kuda-kuda itu pun termakan hasutan. Mereka berdebat siapa yang pertama mencetuskan ide tadi. Karena tak ada yang sepakat, akhirnya mereka bercerai-berai. Harimau pun dengan mudah memangsa mereka. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, cerita ini mengingatkan kepada kita betapa persatuan itu sangat penting. Tanpa persatuan sebuah komunitas atau kelompok pasti akan rapuh. Maka persatuan harus diperjuangkan. Begitu juga dalam kehidupan kita bergereja. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, introitus yang membimbing kita dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini berbunyi demikian. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayatnya 32. Dalam introitus ini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ketika ia dinaikkan dari bumi, maka ia akan menarik semua orang. Atau dengan kata lain, bukan hanya menarik orang-orang tertentu saja. Semua orang berarti tidak berasal dari satu tempat saja, satu suku saja, atau bahasa tertentu saja, melainkan ia tidak memandang tempat, bahasa maupun suku. Hal ini berarti Yesus menarik semua orang untuk datang kepadanya dari berbagai macam tempat, terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya semua bentuk perbedaan yang ada dalam sebuah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dipakai untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, maka dapat dipastikan bahwa persekutuan itu menjadi persekutuan yang sangat indah, yang sangat kuat, yang sangat menyenangkan, dan pasti juga akan dapat menjadi sebuah kesaksian yang baik di tengah-tengah masyarakat. Tetapi bagaimana kenyataannya? Ternyata persekutuan kita sering rapuh oleh berbagai macam godaan. Salah satu di antaranya seperti yang dialami oleh kumpulan kuda-kuda liar tadi dalam cerita ilustrasi di awal renungan kita. Semua kuda merasa hebat
dan tidak mau hidup rendah hati. Akhirnya mereka, kuda-kuda itu, menjadi mangsa yang empuk bagi harimau yang siap untuk menerkam dan memangsanya. Demikian juga ketika kita tidak bersatu, maka iblis akan dengan sangat mudah untuk memangsa kita, menjatuhkan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersatu dalam kasih adalah salah satu syarat yang dibutuhkan untuk menjadi saksi Kristus. Untuk itulah Tuhan Yesus Kristus, sebelum Ia disalibkan, sebelum Ia naik ke surga, Ia menyempatkan diri untuk berdoa kepada Bapanya. Pertama-tama Ia berdoa untuk dirinya sendiri. Kita bisa membaca dari Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kedua, Ia berdoa khusus bagi murid-muridnya, ayat 6 sampai dengan 19. Dan ketiga, Ia berdoa bagi semua orang yang percaya kepadanya, ayat 20 sampai dengan ayat 26, yang merupakan bacaan kita saat ini. Sekarang mari kita bersama-sama mencoba menghayati apa yang menjadi isi atau pengharapan Yesus sesuai dengan apa yang tercantum dalam firman Tuhan Yohanes 17 ayatnya 20 sampai dengan ayat 26. Kalau kita meneliti isi dari kesaksian firman Tuhan tersebut, maka di dalamnya kita akan menemukan paling tidak ada 3 jenis permohonan yang disampaikan Tuhan Yesus untuk jemaatnya kepada Bapanya yang ada di surga. Permohonan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yesus berdoa supaya murid-murid menjadi satu, sama seperti Bapanya yang Bapa di dalam surga, di dalam Kristus, dan Kristus di dalam Bapa, supaya dunia percaya bahwa Allah yang telah mengutus Yesus ke tengah dunia. Ayat 21. Ayat ini hendak menyaksikan kepada kita sekalian, orang-orang yang percaya, bahwa Yesus menghendaki agar semua orang percaya dipersatukan menjadi batu-batu yang hidup dalam suatu bangunan rohani. Oleh karena orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mereka telah dipersatukan menjadi satu tubuh, yakni tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus, kita memiliki kewajiban untuk bersama-sama memikul beban yang sama, beban sesama kita. Sebab jikalau ada satu orang yang menderita, maka semua ikut menderita. Jikalau ada satu orang yang bersuka cita, semua orang turut bersuka cita. Tidak ada lagi kesempatan untuk memiliki hidup dengki dan hidup iri hati. Orang percaya diikat dalam satu iman, satu pengharapan, dan satu kasih. Hidup saling memperhatikan dan saling menolong sungguh sangat diperlukan pada hari ini, yakni pada saat wabah COVID-19 sudah membawa dampak buruk bagi kehidupan kita. Tidak saja berdampak buruk bagi kesehatan, tetapi juga berdampak buruk bagi perekonomian
kita masing-masing. Kita tahu oleh karena virus corona ini banyak perusahaan-perusahaan yang tutup dan merumahkan para karyawan yang bekerja di tempat kerjanya. Oleh karena itu, banyak di antara kita yang harus kehilangan sumber mata pencaharian. Tidak lagi bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Pada saat inilah bagi kita yang memiliki berkat yang cukup bahkan berkelimpahan, perlu berbagi bagi sesama yang membutuhkan. Kita bersyukur dalam masa pandemi ini, Jemaat Tuhan GKPB Bethlehem Untal-Untal sudah 2 kali boleh berbagi kasih satu terhadap yang lain. Kiranya apa yang kita buat ini boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi masyarakat dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sama seperti awal-awal kekristenan, orang-orang yang tidak percaya menyaksikan kehidupan mereka yang penuh kasih dalam persekutuan yang rohani yang didasarkan pada kasih Kristus. Maka orang-orang yang tidak percaya boleh mengenal Kristus dan menjadi percaya. Kiranya apa yang kita perbuat juga akan menjadi kesaksian yang baik bagi masyarakat untuk kemuliaan nama Tuhan. Permohonan yang kedua, supaya dimanapun Yesus berada, di sana pun umatnya berada. Ayat 24. Inilah kerinduan dari Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Ia rupanya tidak saja merindukan ada persekutuan di antara murid-muridnya, tetapi ia juga merindukan ada persekutuan antara murid-murid dengan dirinya. Sebab itu dia berkata, di mana aku berada, biarlah mereka juga ada bersama-sama dengan aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu setiap orang percaya juga memiliki kerinduan sebagaimana yang dirindukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi umatnya. Apa yang menjadi kerinduan itu diwujud nyatakan oleh Tuhan Yesus melalui kenaikannya ke surga. Ia mengatakan bahwa ketika dia naik ke surga, tujuannya tidak lain adalah untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Sebagaimana diungkapkan dalam Yohanes 4 ayat 2. Di sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Pada akhirnya kita semua akan dipersekutukan dengan Kristus di tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Lalu permohonan yang ketiga, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam permohonan ini Yesus memohon kepada Bapanya agar Bapanya berkenan menaruh kasih di dalam hati orang-orang yang percaya kepadanya. Ia memohon agar kasih Bapa kepada Kristus dicurahkan ke dalam hati orang-orang yang percaya, yakni kita oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus. Yesus tidak memohon agar kita mengalami kasih itu nanti di surga, melainkan agar kita mengasihi Tuhan Yesus sekarang ini, sama seperti Allah mengasihi Kristus. Ketika kita mengasihi Kristus,
Itu berarti kita membalas kasih Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, itulah 3 macam permohonan yang disampaikan Yesus kepada Bapanya untuk murid-muridnya dan untuk kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya mengakhiri renungan ini, saya mengingatkan sekali lagi bahwa bersatu dalam kasih adalah salah satu syarat yang dibutuhkan untuk menjadi saksi Kristus. Karena itu, marilah kita selaku orang-orang yang percaya kepada Kristus terus berusaha untuk mewujudkan kesatuan, baik dalam keluarga maupun dalam persekutuan di gereja Tuhan, yang didasarkan pada kasih kepada Kristus dan kepada Bapa kita yang ada di sorga. Kiranya Allah Roh Kudus mengaruniakan kepada kita sekalian hikmat dan kekuatan untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, sekarang marilah kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu sidang jemaat saya undang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama jemaat Tuhan di segala abad dan segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk itu sidang jemaat kami persilahkan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Pada hari raya kenaikan-Mu ke surga Tuhan, perkenankan kami umat-Mu untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Sebelumnya kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah berfirman kepada kami. Dalam firman-Mu Engkau sudah berdoa untuk kami umat-Mu, bahkan mengingatkan kami semua tentang betapa pentingnya hidup di dalam persekutuan. Karena itu patut bagi kami semua senantiasa belajar untuk mempertahankan persekutuan, karena tanpa persekutuan yang baik kami tidak akan dapat menyaksikan kebenaran kuasa Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, kami pun berdoa secara khusus bagi anak-anak sekolah minggu jemaat-Mu di tempat ini, yang pada hari ini juga secara khusus melaksanakan ibadah di rumah masing-masing melalui
rekaman video yang telah disiapkan oleh guru-guru mereka. Ajarlah mereka untuk terus beribadah kepadamu, sekalipun mereka harus beribadah di rumah masing-masing. Ajarlah orang tua mereka untuk senantiasa mengingatkan dan mengarahkan anak-anak untuk beribadah kepadamu. Berkati pula guru-guru sekolah minggu yang dengan sukacita telah mempersiapkan pelayanan sekalipun lewat rekaman. Tuhan kiranya memberkati pelayanan guru-guru sekolah minggu di tempat ini. Yang Bapa di surga, pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu. Kiranya Engkau mengaruniakan sukacita, sebab kami boleh merayakan akan hari raya kenaikan-Mu ke surga. Biarlah semuanya ini menjadi penghiburan dan penguatan bagi kami, baik kami yang sehat maupun buat kami yang sakit. Bagi kami yang memiliki pergumulan berat maupun kami yang Tuhan berikan kehidupan yang baik. Demikian juga kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami yang masih bisa bekerja, terlebih lagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan. Kepadamu Tuhan kami mohon, karena kami percaya Engkau sanggup memberikan semua itu kepada jemaat-Mu. Dan pada hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan masing-masing gereja Tuhan, dimanapun mereka merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati Bapak Ibu majelis, bahkan penginjil-penginjil yang melakukan pelayanan ibadah hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Diberkatilah kiranya pelayanan mereka, sehingga pelayanan mereka tidak menjadi sia-sia. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak henti-hentinya berdoa bagi pemerintah kami yang memiliki wewenang untuk mengatur, untuk mengambil keputusan, untuk melaksanakan program-program terkhusus di bidang untuk menghentikan mewabahnya virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Engkau juga memberikan hati yang siap melayani kepada pembantu-pembantu presiden di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Biarlah juga didukung oleh para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa ataupun lurah, bahkan sampai kepada kalian-kalian Banjar. Tuhan menolong dan memberkati dan memampukan mereka sehingga mereka sungguh-sungguh bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Tak kalah pentingnya, biarlah masyarakat Engkau berikan hati yang taat untuk melakukan program-program yang sudah ditetapkan, dicanangkan oleh pemerintah kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan membaca nas yang mengiringi persembahan pada pagi hari ini yang terambil daripada 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas.
Bapak Ibu, persembahan kita akan kita iringi dengan lagu Betapa Hatiku. Bapak Ibu, mari kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih karena nyata Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan, di mana kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, kami kembali membawa persembahan yang boleh kami kumpulkan dari pekerjaan, dari tanggung jawab, dari usaha yang boleh Engkau percayakan pada kami Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena berkat-Mu yang terkumpul ini Tuhan, kami dapat aturkan dengan sukacita dan dengan tulus hati Tuhan. Bapa kami yang di surga, sebelum kami pakai persembahan-Mu ini Tuhan, kiranya persembahan ini Engkau berkati, dan Tuhan, tangan-tangan yang akan mempergunakan persembahan ini, Bapak Majelis, dan juga Tuhan, lembaga-lembaga, kiranya Engkau memberkati dan menyertai Tuhan, agar persembahan-Mu ini dapat kami pakai hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kami juga memohon pertolongan-Mu untuk berkat-berkat yang masih ada dalam rumah tangga kami masing-masing. Begitu juga Tuhan dengan talenta-talenta, pekerjaan-pekerjaan yang kami geluti, kiranya Engkau tetap menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dengan menyanyikan lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati sidang jemaat saat ini
sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini sudah dapat kita akhiri dengan baik. Sekali lagi saya menyampaikan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya pesan yang disampaikan pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh akan kita taati dalam kehidupan kita masing-masing. Tentu juga saya mengingatkan kepada masing-masing keluarga, Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, terkhusus anak-anak yang masih di sekolah minggu, mohon kiranya mengingatkan anak-anak untuk beribadah, walaupun dalam ibadah melalui siaran atau rekaman video yang sudah disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Biarlah anak-anak kita sekalipun dalam situasi pandemi ini tetapi dia tetap boleh beribadah dan bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya, Shalom, Tuhan memberkati kita semua.